Di pinggiran kota Brebes, berdiri sebuah rumah megah yang selalu menarik perhatian setiap orang yang melintas. Bangunannya tinggi dengan pagar besi menjulang. Cat dindingnya berwarna krem pucat dan halaman depan yang luas dipenuhi tanaman hias. Orang-orang menyebut rumah itu sebagai Gedong Juragan Bawang karena pemiliknya dikenal sebagai salah satu pengusaha bawang merah terkaya di daerah itu. Bagi sebagian warga, rumah tersebut adalah lambang kesuksesan, tapi bagi sebagian lainnya ada rasa sungkan sekaligus segan setiap kali menatapnya. Entah mengapa, rumah itu tampak sepi meski besar. Jarang sekali terdengar tawa atau riuh keluarga dari dalam. Malam hari, justru keheningan pekat yang menyelimutinya membuat siapapun yang lewat lebih suka mempercepat langkah. Meski begitu, nama sang pemilik, Juragan Dharma, sering menjadi bahan obrolan di warung kopi dan pasar. Orang-orang membicarakan kekayaannya, juga bagaimana ia bisa menguasai lahan bawang begitu cepat. Namun, tak ada yang benar-benar berani bertanya langsung. Semua hanya berbisik-bisik, menyimpan rasa penasaran yang belum terjawab. Di pinggiran kota Brebes, tepat di jalan yang menghubungkan pasar induk bawang dengan arah menuju Pantura, berdiri sebuah rumah megah yang selalu jadi bahan perbincangan. Orang-orang menyebutnya rumah Juragan Bawang, rumah milik Dharma, seorang pedagang bawang merah yang dalam waktu singkat berubah menjadi salah satu orang terkaya di daerah itu. Bangunan rumah itu sungguh mencolok. Dindingnya tinggi dengan cat krem keemasan, pagar besi menjulang dengan ujung lancip, dan halaman depan yang dipenuhi batu koral putih rapi. Di sisi kiri ada deretan pot tanaman hias, sedangkan di sisi kanan berdiri garasi besar tempat mobil-mobil mewah terparkir. Dari luar, rumah itu tampak seperti milik pejabat atau orang penting, bukan sekadar pedagang bawang. Namun yang membuat orang-orang lebih sering berbisik bukan hanya soal kemewahannya, melainkan suasana yang menyelimuti. Rumah itu jarang terdengar suara kehidupan. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada obrolan keluarga di teras, tidak ada suara televisi yang biasanya terdengar sampai ke jalan. Bahkan saat malam, rumah itu hampir selalu gelap. Hanya lampu halaman yang menyala redup. Warga sekitar seringkali membandingkannya dengan rumah lain. Rumah-rumah tetangga meski sederhana selalu hidup dengan aktivitas sehari-hari. Ada suara ibu-ibu yang sedang menumbuk cabai di dapur. Anak-anak kecil berlarian, bapak-bapak berbincang di warung kopi. Sementara itu, rumah Dharma bagaikan sebuah gedung kosong yang menatap tanpa jiwa. Kalau lewat malam-malam depan rumah juragan, bulu kuduk bisa berdiri. Begitu kata Pak Manan, penjual kopi langganan sopir angkutan yang sering buka sampai tengah malam. Pagar tinggi, sepi, tapi kayak ada yang ngawasin dari balik jendela. Saya sering ngerasa begitu. Di pasar induk bawang, cerita tentang keluarga Dharma selalu ramai jadi bahan gosip. Orang-orang masih heran, bagaimana mungkin seorang pedagang kecil bisa berubah drastis dalam hitungan tahun. Dulu, Dharma hanya punya satu lapak bawang kecil di sudut pasar, seringkali kalah saing dengan pedagang besar lainnya. Tapi sekerong, ia menguasai lahan bawang yang luas. Bahkan membeli hasil panen petani dengan harga tinggi. Katanya dia punya cara khusus biar bawangnya nggak pernah busuk, selalu bagus. Ucap Buati, pedagang sayuran. Bukan cuma itu Bu, timpal pedagang lain. Banyak petani bilang kalau panen mereka nggak pernah sebanyak juragan. Padahal tanahnya sama, pupuknya sama. Ia naikkan. Gosip demi gosip beredar, tapi tak ada yang berani menanyakan langsung. Dharma dikenal ramah bila ditemui di pasar. Selalu menebar senyum dan menepuk bahu orang-orang. Tapi tetap saja, ada rasa canggung yang tak bisa dijelaskan setiap kali berhadapan dengannya. Di balik pagar tinggi itu, Dharma tinggal bersama istrinya, Bu Ratna, dan anak semata wayang mereka, Satria. Bu Ratna jarang terlihat keluar rumah, hanya sesekali muncul untuk belanja keperluan di pasar atau mengantar makanan ke rumah tetangga saat ada acara kenduri. Satria, yang berusia sekitar 10 tahun, juga jarang terlihat bermain di luar. Berbeda dengan anak-anak lain di desa, ia lebih sering berada di dalam rumah, atau kalaupun keluar, hanya berdiri diam di halaman dengan tatapan kosong. Kasihan ya, anak juragan itu kok nggak punya teman main.
kata Yani, gadis remaja yang sering lewat depan rumah saat pulang sekolah. Ya gimana, orang bapaknya galak gitu. Mana ada anak yang berani ngajak main, balas temannya sambil terkekeh. Meski begitu, ada satu hal yang membuat orang-orang semakin penasaran. Konon, di rumah itu ada lorong rahasia di bawah tanah. Cerita itu berawal dari seorang tukang bangunan yang dulu ikut membantu merenovasi rumah juragan. Ia mengaku melihat sebuah pintu kecil di belakang dapur yang langsung mengarah ke bawah tanah. Katanya, di sana ada ruangan luas yang dipenuhi patang-patang batu dan tempat seperti altar. Cerita itu tentu saja sulit dibuktikan, tapi warga terlanjur percaya. Sejak saat itu, rumah juragan tidak hanya dikenal karena kemewahannya, melainkan juga karena rahasia yang disembunyikan di balik pagar tinggi. Bagi pemuda-pemuda kampung, cerita ini jadi bahan taruhan, keberanian. Malam-malam, beberapa dari mereka sengaja berjalan melewati rumah juragan hanya untuk membuktikan siapa yang paling berani. Salah satunya adalah Bayu, pemuda pasar yang terkenal penasaran dan agak nekat. Suatu hari gue pengen lihat sendiri isi rumah juragan itu, ucap Bayu pada tuan temonnya di warung kopi. Ngapain yuk? Mau ketemu hantu? Salah seorang menimpali sambil tertawa. Kalian penakut. Gue yakin ada yang gak beres di rumah itu. Rumah gede gitu kok sepi. Keluarganya juga aneh. Ucapan Bayu hanya dibalas gelak tawa, tapi jauh di dalam hatinya, rasa penasaran itu semakin besar. Ia sering memperhatikan rumah juragan setiap kali lewat. Kadang ia merasa ada sosok bayangan berdiri di balik jendela lantai 2. Tapi begitu ia menoleh lebih lama, bayangan itu menghilang. Malam demi malam, rumah juragan tetap berdiri sunyi dengan pagar besinya yang kokoh. Sementara warga hanya bisa berbisik, menyimpan rasa penasaran yang tak pernah terjawab. Mereka tidak tahu apa yang disembunyikan di balik pagar tinggi itu bukan sekadar rahasia biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam, menunggu waktu untuk menampakkan dirinya. Rumah besar itu, meski tampak sunyi dari luar, sebenarnya menyimpan kehidupan yang berbeda di balik pintu gerbang besinya. Juragan Dharma tinggal bersama istrinya, Ratna, dan anak semata wayang mereka, Satria. Meski tampak lengkap sebagai keluarga kecil, suasana rumah itu tidak pernah banner-banner hangat. Setiap pagi, Dharma berangkat ke pasar induk bawang dengan mobil hitamnya. Di pasar, ia dikenal ramah dan murah senyum. Para pedagang sering melihatnya berkokap cape sambil menepuk bahu, seakan tak ada yang salah dengan dirinya. Tapi begitu ia pulang ke rumah, wajahnya berubah dingin. Jarang bicara dengan istri dan anaknya. Ratna, istrinya, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia jarang keluar, kecuali untuk membeli kebutuhan pokok atau menghadiri kenduri tetangga. Rambutnya selalu digelung sederhana. Wajahnya tenang, tapi tatapan matanya sering kosong. Warga yang sempat berbincang dengan Ratna bilang, perempuan itu seperti menanggung sesuatu yang berat, meski tidak pernah diucapkan dengan kata-kata. Lalu ada Satria, bocah itu usianya sekitar 10 tahun. Tapi tingkahnya tidak seperti anak kecil pada umumnya. Ia jarang bermain dengan teman sebaya. Hampir setiap sore, anak-anak di sekitar rumah juragan berkumpul main layangan di lapangan kecil tak jauh dari situ. Tapi Satria tidak pernah bergabung. Kalaupun terlihat di halaman, ia hanya berdiri diam sambil menatap kosong pagar besi, seolah pikirannya melayang entah kemana. Ratna beberapa kali mencoba membujuk anaknya. Nah, mainlah sama teman-temanmu di luar, jangan terus di dalam rumah. Tapi Satria hanya menggeleng pelan. Aku nggak mau, Bu. Kenapa? Di luar, banyak orang yang melihat aku aneh, jawabnya singkat. Ratna terdiam. Ia tahu anaknya memang sering jadi bahan omongan, tapi ia juga tak bisa berbuat banyak. Dharma, suaminya, lebih sering mengabaikan masalah itu. Baginya, yang penting usaha berjalan lancar dan harta terus bertambah. Siang hari di rumah itu terasa lengang. Ruang tamu besar dengan sofa empuk jarang ditempati. Televisi di ruang keluarga jarang dinyalakan. Hanya suara langkah pelan Ratna yang sesekali terdengar saat ia berjalan dari dapur ke kamar. Di lantai 2, ada kamar luas milik Satria. Tapi kadang, anak itu lebih suka duduk sendirian di lantai ruang tengah.
Ia menggambar sesuatu di kertas atau menulis huruf-huruf kecil yang tidak selalu bisa dibaca orang lain. Malam hari justru terasa lebih aneh. Meski lampu luar menyala, bagian dalam rumah sering sengaja dibiarkan temaram. Dharma punya kebiasaan keluar setelah makan malam. Ia selalu berpamitan singkat. "Aku ada urusan," katanya. Ratna tak pernah berani bertanya lebih jauh. Yang ia tahu, suaminya bisa pergi hingga larut malam, bahkan kadang baru pulang menjelang subuh. Suatu malam, Ratna mendengar suara pintu kecil di dapur terbuka. Ia mengintip dari sela tangga, melihat Dharma membawa sebuah wadah bambu berisi bunga dan dupa. Hatinya bergetar, tapi ia tidak berani bertanya. Ia hanya tahu ada hal-hal yang suaminya sembunyikan, sesuatu yang tidak pantas ia campuri. "Pak, jangan terlalu sering keluar malam-malam. Orang-orang bisa curiga," ucap Ratna sekali waktu. Dharma menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. "Urusan rejeki nggak usah kamu pikirkan. Tugasmu hanya urus rumah dan anak. Yang lain, biar aku yang atur." Jawaban itu membuat Ratna semakin terdiam. Satria, meski masih kecil, sebenarnya peka dengan suasana di rumah. Ia sering menatap ayahnya dengan sorot mata aneh, seperti ingin bertanya sesuatu tapi urung. Kadang, saat Dharma hendak keluar malam, Satria berkata pelan, "Ayah, hati-hati, jangan sampai mereka marah." Ucapan itu membuat Ratna kaget, tapi Dharma hanya mengacak rambut anaknya sebentar, lalu berlalu begitu saja. Hari-hari berjalan begitu terus. Dari luar, orang melihat keluarga juragan Bawang hidup bahagia di rumah megahnya. Dari dalam, rumah itu bagaikan gua sunyi, penuh rahasia yang tidak pernah diungkapkan. Bayu, pemuda pasar yang selalu penasaran, semakin sering memperhatikan rumah itu. Ia kerap pura-pura nongkrong di warung depan gang, hanya untuk mengamati aktivitas keluarga juragan. Suatu sore, ia melihat Ratna keluar rumah untuk membeli bahan masakan. Bayu menyapanya ramah, tapi Ratna hanya membalas dengan senyum tipis tanpa kata. Sorot matanya tampak sayu, seperti orang yang menyimpan beban berat. "Kenapa ya? Orang kaya tapi kelihatannya murung terus," gumam Bayu sambil menatap Ratna yang berjalan pulang. Malamnya, Bayu kembali melihat rumah itu. Kali ini ia memperhatikan lebih seksama. Lampu ruang tamu mati, tapi dari arah dapur terlihat cahaya redup seperti lilin. Tak lama kemudian, ia mendengar suara samar. Entah seperti orang berdoa atau komet-kemit dalam bahasa yang tidak ia pahami. Bayu merinding, tapi rasa penasarannya justru semakin menjadi-jadi. Sementara itu, di dalam rumah, Ratna duduk termenung di kamar. Ia memandangi Satria yang sudah tertidur. Anak itu tidur gelisah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Sesekali bibirnya bergerak, berbisik pelan, "Jangan ambil mereka. Jangan." Ratna menggenggam tangan anaknya, erat-erat, mencoba menenangkan. Ia menatap langit-langit kamar, menarik napas panjang. Ada sesuatu yang ia rasakan semakin hari semakin berat. Tapi ia tak tahu harus bercerita pada siapa. Semua orang di luar mungkin hanya melihat harta dan kemewahan. Tapi hanya ia yang tahu betapa sunyinya hidup di balik pagar tinggi itu. Dan malam demi malam, rumah besar itu terus menyimpan rahasia yang semakin pekat. Pasar induk bawang di Brebes selalu ramai sejak subuh. Deretan pedagang sibuk menimbang, menawar, dan berteriak menawarkan dagangan. Bau bawang merah yang khas bercampur dengan aroma tanah basah dari karang-karang besar yang diturunkan dari truk. Suasana hiruk pikuk itu sudah jadi pemandangan biasa setiap hari. Di tengah keramaian, nama Juragan Dharma selalu jadi bahan perbincangan. Orang-orang masih tidak habis pikir, bagaimana bisa seorang pedagang kecil berubah jadi penguasa bawang hanya dalam hitungan tahun. Coba lihat tuh, lapaknya Juragan, bawangnya selalu rapi, warnanya merah segar. Gak pernah ada yang busuk, ucap Buati sambil menimbang dagangan untuk pembelinya. Betul Bu, kalau bawang kita kan kadang ada yang lembek, kadang ada yang kena hama, tapi bawangnya Juragan kayak gak pernah gagal, timpal pedagang lain. Beberapa petani yang sedang duduk istirahat juga ikut nimbrung. Salah satunya Pak Karto, yang lahannya baru saja dijual ke Dharma.
Awalnya saya ragu jual tanah sama dia, tapi waktu itu dia tawar harga tinggi, jauh di atas harga pasaran. Mana mungkin saya nolak. Sekarang semua lahan saya udah jadi punya juragan. Enak dong Pak? Dapat duit banyak? Tanya seorang pedagang muda. Duitnya sih enak, tapi rasanya ada yang ganjil. Sawah itu, meski sering gagal panen, tetap punya ikatan sama saya. Sekarang tiap kali lewat, saya merasa kayak ada yang ngawasin dari situ. Obrolan di pasar semakin ramai. Semakin lama, gosip berkembang, bukan hanya soal kekayaan juragan, tapi juga rahasia di balik rumah megahnya. Katanya, di rumah itu ada lorong bawah tanah. Loh, bisik seorang ibu-ibu sambil menutup mulutnya dengan kerudung. Lorong, buat apa? Buat nyimpen harta katanya. Ada yang bilang juga buat tempat ritual. Ah, jangan sembarangan ngomong, Bu. Bisa bahaya kalau juragan dengar. Meski begitu, cerita itu terus menyebar. Orang-orang menambahkan bumbu masing-masing. Ada yang bilang lorong itu penuh patung batu, ada yang bilang dipenuhi sesajen, bahkan ada yang bersumpah pernah mendengar suara orang membaca mantra dari arah rumah itu pada tengah malam. Bayu, pemuda pasar yang terkenal, penasaran, mendengarkan semua cerita itu dengan antusias. Ia memang sejak lama curiga ada yang tidak beres di rumah juragan. Baginya, gosip tentang lorong bawah tanah justru semakin menarik. Suatu sore, Bayu duduk di warung kopi dekat pasar bersama beberapa temannya. Mereka membicarakan hal yang sama. "Bey, katanya kamu suka liatin rumah juragan. Emang bener ada lorong rahasia?" tanya salah seorang temannya. "Aku belum lihat langsung, tapi aku yakin ada. Masa rumah segede itu nggak ada rahasianya?" jawab Bayu sambil menyeruput kopi. "Kalau kamu mau coba masuk, hati-hati Bay. Banyak yang bilang rumah itu dijaga makhluk halus." Genderuwo katanya. Bayu tertawa kecil. "Kalian percaya begituan? Kalaupun ada, kenapa harus takut? Aku cuma mau tahu kebenarannya aja." Meski terdengar berani, dalam hati Bayu sebenarnya juga merasa merinding setiap kali membayangkan sosok besar hitam yang sering disebut orang. Tapi rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takutnya. Keesokan harinya, Bayu sengaja memilih jalan pulang yang melewati rumah juragan. Ia memperhatikan pagar besi tinggi yang kokoh, jendela-jendela besar dengan tirai tertutup rapat, dan halaman luas yang sepi. Tiba-tiba ia melihat pintu kecil di samping rumah, pintu yang biasanya tertutup rapat. Kali ini tampak sedikit terbuka. Bayu berhenti sejenak, tapi sebelum ia sempat mendekat, suara mobil terdengar dari arah jalan. Mobil hitam keluar dari garasi, dan ia segera menunduk pura-pura memperbaiki tali sandal. Dari balik kaca mobil, ia sempat melihat sekilas wajah juragan Dharma menatap tajam ke arahnya. Bayu buru-buru beranjak, jantungnya berdebar kencang. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur nyenyak. Wajah Dharma dengan tatapan dingin itu terus terbayang. Ia yakin juragan curiga dengan dirinya, tapi rasa penasarannya makin menjadi jeti. Ia ingin sekali tahu apa yang sebenarnya ada di balik pintu kecil itu. Di tempat lain, warga pasar masih saja membicarakan keluarga juragan. Kali ini, gosip beralih ke anak semata wayangnya, Satria. "Anak itu aneh, ya," kata seorang pedagang sambil menyusun dagangan. "Jarang keluar rumah. Kalaupun keluar cuma berdiri diam, matanya kosong, kayak orang melamun." "Jangan ngomong sembarangan, nanti kalau juragan tahu, bisa repot," balas pedagang lain. Tapi memang begitu kenyataannya. Ada yang bilang, anak itu sering ngomong sendiri, suaranya kadang berubah jadi berat. Ih, serem. Semua cerita itu membuat warga semakin yakin ada sesuatu yang tidak wajar dengan keluarga juragan. Tapi seperti biasa, tak ada satupun yang berani mengungkapkan langsung. Semua hanya berani berbisik, saling mengingatkan agar tidak terlalu mencampuri urusan orang kaya itu. Di tengah semua bisik-bisik, Bayu semakin mantap dengan tekadnya. Ia merasa ada misteri besar yang harus ia bongkar. Rumah besar dengan pagar tinggi itu bukan sekadar lambang kekayaan. Ada rahasia yang tersembunyi, dan ia ingin jadi orang pertama yang tahu kebenarannya. Namun Bayu tidak sadar, rasa penasarannya akan menyeretnya masuk ke dalam lingkaran gelap yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Satria, anak semata wayang juragan Dharma,
dikenal sebagai pemuda yang pendiam. Umurnya baru menginjak 18 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan tatapan matanya sering kosong seolah pikirannya melayang entah kemana. Sejak kecil, ia jarang bermain dengan anak-anak lain di kampung. Kebanyakan waktunya dihabiskan di dalam rumah besar itu. Bahkan sekolah pun sering ia lewatkan dengan alasan sakit. Awalnya, orang-orang mengira Satria hanya pemalu. Tapi semakin lama, tingkah lakunya membuat warga resah. Ada yang melihatnya berdiri sendirian di halaman rumah pada tengah malam. Ada pula yang mendengar ia berbicara dengan suara berat seperti orang dewasa. Suatu siang, keanehan Satria semakin nyata. Ia tiba-tiba muncul di pasar bersama supir ayahnya. Langkahnya pelan, wajahnya pucat pasi. Orang-orang berhenti sejenak dari kesibukan mereka ketika melihatnya. Anak juragan jarang sekali keluar rumah, apalagi sampai ke pasar. Satria berjalan tanpa tujuan jelas. Ia berhenti di depan lapak Buati, menatap karung bawang dengan mata melotot. Lalu tiba-tiba mulutnya bergerak, mengeluarkan suara yang tidak sesuai dengan tubuh mudanya. Suara itu dalam, serak, seperti suara laki-laki tua. "Wati, anakmu akan sakit parah malam ini." Semua orang di sekitar terdiam. Buati langsung merinding, wajahnya pucat seketika. Apa maksudmu, nak?" Suaranya bergetar, tapi Satria tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berjalan lagi, meninggalkan pasar dengan tatapan kosong. Orang-orang bergidik, dan benar saja, malam harinya anak Buati mendadak demam tinggi. Panasnya tidak kunjung turun, meski sudah dibawa ke bidan desa. Warga mulai menghubungkan kejadian itu dengan ucapan aneh Satria. Keesokan harinya, pasar dipenuhi bisik-bisik. "Benar kan, yang dibilang anak juragan itu kejadian? Masa bisa tahu begitu? Jangan-jangan dia kerasukan." Cerita itu cepat menyebar. Nama Satria semakin sering dibicarakan, bukan sebagai anak pemalu lagi, tapi sebagai sosok yang menyeramkan. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang. Kali ini, saat Satria berjalan melewati rumah Pak Karto, mantan pemilik tanah yang kini sudah dikuasai Juragan Dharma, Satria berhenti di depan pagar rumah itu, menatap tajam ke arah pintu. Suaranya kembali berubah, berat dan menggelegar. "Karto, jangan coba melawan, kau akan jatuh sakit, dan keluargamu akan ikut menderita." Pak Karto yang saat itu sedang duduk di teras, langsung pucat pasi. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah. Tapi sejak hari itu, badannya melemah. Dalam seminggu, ia hanya bisa berbaring. Wajahnya pucat, dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Warga semakin yakin, ada yang tidak wajar. Bukan hanya Satria, tapi juga keluarganya. Beberapa mulai berani berbisik, menuduh Dharma menggunakan ilmu hitam. "Pasti ada hubungannya sama lorong bawah tanah itu," kata salah seorang pedagang. "Kalau enggak, mana mungkin anaknya bisa bicara begitu dan langsung kejadian?" Tapi siapa berani melawan juragan? Bisa-bisa nasibnya sama kayak Pak Karto. Bayu yang mendengar semua gosip itu semakin penasaran. Ia merasa misteri keluarga juragan makin dalam. Malam harinya, ia memutuskan mengintai rumah megah itu dari kejauhan. Dari balik semak, ia melihat lampu di lantai bawah rumah menyala terang. Sementara suara samar-samar terdengar. Suara itu seperti orang membaca doa atau mantra. Bayu mencoba mendekat lebih jauh, sampai ia bisa melihat sedikit bagian jendela yang tirainya terbuka. Matanya membelalak. Di dalam ruangan, ia melihat Satria duduk bersila di tengah lantai, dikelilingi lilin merah. Di depannya ada mangkuk besar berisi cairan merah pekat, entah darah atau apa. Dharma berdiri di belakangnya, memegang kitab lusuh. Mulutnya bergerak membaca sesuatu. Bayu buru-buru mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Itu bukan lagi sekadar gosip. Juragan Dharma benar-benar melakukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan gaib. Keesokan harinya, kabar buruk kembali datang. Seorang pedagang di pasar tiba-tiba jatuh sakit parah tanpa sebab jelas. Sebelumnya, ada yang melihat Satria berdiri di depan rumahnya malam-malam. Kini warga benar-benar ketakutan. Mereka tidak berani menegur, apalagi melawan. Semua hanya bisa pasrah, berdoa dalam hati agar tidak menjadi korban berikutnya. Bayu, meski takut,
merasa dirinya tidak bisa diam saja. Ia yakin semua kejadian ini berhubungan dengan rahasia di rumah besar itu. Dan hanya dengan membongkarnya, kebenaran bisa terungkap. Namun, langkah Bayu untuk mencari jawaban akan menjerumuskannya lebih jauh ke dalam kegelapan yang selama ini tersembunyi di balik kemegahan rumah Juragan Dharma. Malam di Brebes selalu membawa suasana yang berbeda. Hening, sepi, hanya sesekali terdengar suara jangkrik bersahutan dari pematang sawah. Namun malam itu, langit terasa lebih pekat dari biasanya, seakan menyembunyikan sesuatu di balik kegelapannya. Bayu duduk di warung kopi dekat pasar bersama dua temannya, Roni dan Jajang. Mereka masih membicarakan kejadian aneh yang menimpa warga akhir-akhir ini. Roni terlihat ragu, sementara Jajang lebih berani. "Bey, aku bilang jangan ikut campur. Juragan Dharma itu orang kaya, orang kuat. Kalau kita gusikin-gusik, bisa celaka," kata Roni pelan, menunduk sambil mengaduk kopinya. Bayu menatap serius. "Kalau terus dibiarkan, siapa yang tahu siapa korban berikutnya? Kau nggak lihat sendiri Satria itu? Dia kayak kerasukan, nyebut nama orang, dan benar-benar kejadian." Jajang menepuk meja, semangat. "Aku setuju sama Bayu. Kalau nggak ada yang berani, sampai kapanpun juragan itu makin menjadi-jadi. Malam ini kita intip rumahnya. Minimal kita tahu kebenarannya." Roni menelan ludah. Wajahnya jelas ketakutan. Tapi akhirnya ia ikut juga, meski dengan langkah berat. Malam semakin larut. Mereka bertiga berjalan pelan, menyusuri jalan setapak, menuju rumah besar Juragan Dharma. Itu berdiri angkuh di ujung kampung, dengan pagar tinggi berwarna hitam yang membuatnya terlihat makin menakutkan. Lampu di halaman depan padam, hanya ada cahaya samar dari dalam rumah yang menyelinap keluar lewat celah tirai. Bayu memberi isyarat agar mereka berhenti di balik semak. Nafasnya sedikit tertahan saat melihat pintu samping rumah perlahan terbuka. Dari dalam muncul sosok Juragan Dharma, membawa sebuah wadah berisi dupa yang menyala. Asapnya mengepul, tercium sampai tempat mereka bersembunyi. "Ya Allah," bisik Roni sambil memegangi dada. "Ngapain dia tengah malam gitu?" "Diam." Bayu menahan. "Lihat baik-baik." Juragan Dharma berjalan menuju bagian belakang rumah, lalu menghilang di balik tembok. Bayu yang penasaran mengajak dua temannya bergerak mendekat. Dengan hati-hati mereka merayap di balik pagar, mencari celah untuk bisa melihat. Tak jauh dari sana, mereka menemukan pintu kecil yang hampir tak terlihat karena tertutup tanaman rambat. Pintu itu setengah terbuka, dan dari dalamnya terdengar suara samar, seperti gumaman atau bacaan mantra. Bayu menelan ludah. Ini dia, pintu rahasia yang selama ini dibicarakan orang. Roni langsung mundur. "Aku, enggak, ikut. Aku pulang aja, Bey. Ini udah kelewatan." "Terserah," jawab Bayu singkat. "Aku mau tahu apa yang sebenarnya terjadi." Akhirnya hanya Bayu dan Jajang yang mendekat lebih jauh. Mereka menempelkan telinga ke arah pintu kecil itu. Suaranya makin jelas. Gumaman rendah bercampur dengan suara berat, seperti dua orang yang berbicara bersamaan. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dalam, diikuti aroma menyengat seperti bau bangkai. Jajang refleks menutup hidung. "Astagfirullah, bau apa ini?" Bayu menggeleng, wajahnya pucat. "Bau ini bukan bau biasa, kayak bau hewan mati." Keberanian mereka benar-benar diuji ketika pintu kecil itu tiba-tiba bergerak sendiri, berderit pelan seakan ada yang mendorong dari dalam. Bayu dan Jajang spontan mundur beberapa langkah. Jantung berdegup kencang. Namun, pintu itu hanya terbuka sedikit, memperlihatkan lorong gelap yang menurun ke bawah tanah. Dari dalam lorong, terdengar suara berat, jelas bukan suara manusia biasa. "Siapa yang berani mengintip?" Bayu dan Jajang membeku. Suara itu dalam, bergema, seperti keluar dari perut bumi. Jajang hampir menjerit, tapi Bayu sepat-sepat menutup mulutnya. Mereka menahan napas, berharap tidak ketahuan. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, suara itu menghilang, digantikan oleh tawa pelan yang membuat bulu kuduk meremang. Tawa berat, serak, seolah sedang mengejek mereka. Tanpa pikir panjang, Bayu menarik tangan Jajang. "Kita harus pergi sekarang," bisiknya tegas. Mereka lari terbarit-barit,
menjauh dari rumah besar itu, meninggalkan Roni yang sudah lebih dulu kabur ke arah kampung. Sesampainya di jalan dekat sawah, mereka berhenti, terengah-engah. Jajang masih pucat, matanya melotot. Kau dengar sendiri tadi, Bay? Itu bukan suara manusia. Bayu mengangguk pelan, wajahnya serius. Aku yakin ada sesuatu di bawah rumah itu. Juragan Dharma memeliharanya. Mungkin itulah kenapa bisnisnya maju. Tapi warga satu persatu kena musibah. Malam itu Bayu tidak bisa tidur. Suara berat dari lorong itu terus terngiang di telinganya. Ia sadar, rahasia besar yang disembunyikan keluarga juragan semakin nyata. Namun, ia juga tahu, semakin dalam ia menyelidiki, semakin besar pula resiko yang akan ia tanggung. Sejak kejadian di pasar beberapa minggu lalu, nama Satria menjadi buah bibir di mana-mana. Hampir setiap hari, ada saja orang yang membicarakan tingkah aneh anak juragan itu. Awalnya hanya dianggap kebetulan, tapi setelah beberapa orang yang disebut namanya benar-benar jatuh sakit, warga mulai yakin ada sesuatu yang tidak wajar. Rasa kagum terhadap Juragan Dharma perlahan berubah menjadi rasa takut bercampur benci. Di pasar, gosip makin heboh. Semalam aku dengar Satria nyebut nama Pak Karto lagi. Katanya umur dia nggak panjang. Ya Allah, jangan sampai bener. Kasihan Pak Karto, dia udah sakit-sakitan. Bukan cuma sakit, Mbak. Itu kayak kutuk. Nggak masuk akal kalau kebetulan terus. Buati yang anaknya pernah sakit karena disebut Satria, Kininggan melewati jalan depan rumah juragan. Ia bahkan melarang anak Kenania bermain di sekitar sana. Jangan dekat-dekat, nanti ketularan bala, begitu selalu ia ingatkan. Sementara itu, Bayu terus gelisah. Setiap kali mengingat suara berat dari lorong rumah juragan malam itu, bulu kuduknya berdiri. Tapi semakin takut ia, semakin besar pula rasa penasarannya. Ia yakin kekayaan Juragan Dharma bukan hasil kerja keras semata. Suatu sore, Bayu bersama Jajang dan Roni duduk di gardu ronda, membicarakan semua yang terjadi. Aku nggak tahan lagi, kata Roni, wajahnya cemas. Setiap hari ada saja orang jatuh sakit, semua gara-gara juragan itu. Makanya kita harus lakukan sesuatu, jawab Jajang lantang. Kalau dibiarkan, bisa-bisa seluruh kampung ini habis kena musibah. Bayu menghela napas panjang. Tapi melawan juragan gak gampang, Jang. Orang segan bukan cuma karena dia kaya, tapi juga karena ada yang jagain. Ucapan Bayu membuat keduanya terdiam. Mereka tahu maksud Bayu. Sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dilawan dengan tenaga manusia biasa. Malam itu, suara kentongan dipukul bertalu-talu. Warga berkumpul di balai desa setelah kabar menyebar. Pak Karto menghembuskan napas terakhirnya. Kabar itu mengguncang semua orang. Bukan hanya karena kematian itu mendadak, tapi juga karena beberapa hari sebelumnya, Satria sudah menyebut namanya. Balai desa ramai dengan teriakan dan keluhan. Ini sudah kebangetan, seru salah seorang warga. Kita nggak bisa diam aja. Kalau dibiarkan, kita yang jadi korban berikutnya. Tapi siapa yang berani hadapi juragan? Rumahnya aja bikin merinding. Di tengah keributan itu, seorang lelaki tua maju ke depan. Dialah Mbah Wiryo, sesepuh desa yang dikenal bijak dan paham soal kejawen. Suaranya serak, tapi tegas. Anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, dengarkan aku. Apa yang terjadi di kampung ini bukan hal biasa. Aku sudah lama curiga. Sejak juragan itu membangun rumah besar di pinggir kota, semua hening, menunggu perkataan selanjutnya. Dharma tidak hanya berdagang bawang, dia juga membuat perjanjian dengan Danyang penunggu desa. Danyang yang dulu dijaga leluhur kita, kini dipaksa untuk memberi kekayaan padanya. Dan bukan itu saja, kabarnya ada genderuwo yang dijadikan penjaga di rumahnya. Bisik-bisik ketakutan langsung terdengar. Beberapa orang memeluk tubuh mereka sendiri, bulu kuduk meremang. Kalau benar begitu, Mbah, bagaimana kita melawannya? Tanya seorang pemuda. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Tidak mudah, selama perjanjian itu belum diputus, kekuatan gaib itu akan terus menagih tumbal. Itulah sebabnya orang-orang yang disebut anaknya jatuh sakit, bahkan mati. Mereka dijadikan persembahan, wajah-wajah warga berubah pucat. Kata tumbal seolah menghantam dada mereka. Seorang ibu mulai menangis. Ya Allah, berarti
Siapapun bisa jadi korban berikutnya. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Betul. Dan itulah yang membuat kita semua dalam bahaya. Keributan semakin menjadi. Ada yang ingin melawan juragan, ada juga yang memilih pasrah. Sebagian takut jika melawan justru akan mendatangkan malapetaka lebih besar. Bayu berdiri di tengah kerumunan, mencoba memberanikan diri berbicara. Kita nggak bisa diam saja. Kalau terus begini, kampung kita bakal habis. Aku pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Juragan memang melakukan ritual di rumahnya. Aku dengar suara dari bawah tanah. Itu bukan manusia, Mbah. Itu pasti makhluk gaib. Suasana kembali heboh. Sebagian warga menatap Bayu dengan kaget. Sebagian lagi meragukan ceritanya. Tapi bagi yang pernah merasakan sendiri musibah, ucapan Bayu terdengar masuk akal. Mbah Wiryo menepuk bahu Bayu. Nak, kau sudah melihat terlalu banyak. Itu berbahaya. Semakin kau mendekat, semakin besar resiko untuk dirimu sendiri. Aku nggak peduli, Mbah, jawab Bayu mantap. Aku cuma nggak mau makin banyak orang yang mati gara-gara keserakahan juragan. Sesepuh desa itu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Ingat, melawan makhluk halus tidak cukup dengan keberanian. Ada doa, ada laku, ada aturan yang harus diikuti. Kalau salah langkah, bisa jadi kau sendiri yang akan jadi tumbalnya. Ucapan itu membuat Bayu terdiam. Ia sadar perjalanannya baru saja dimulai dan jalan yang akan ia tempuh bukan jalan mudah. Sementara itu, Juragan Dharma tidak muncul sama sekali di balai desa. Malam itu, rumah besarnya tetap gelap, tertutup rapat, seakan tidak peduli dengan kematian salah satu warga. Dan bagi sebagian orang, itulah yang membuat rasa curiga mereka semakin kuat. Rumah besar itu bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi pusat dari segala petaka. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bayu duduk di kamar, menatap kosong ke langit-langit. Kata-kata Mbah Wiryo terus terngiang di kepalanya. Kalau salah langkah, bisa jadi kau sendiri yang akan jadi tumbalnya. Namun rasa penasaran Bayu terlalu besar. Ia tak bisa menutup mata dari semua kejadian yang menimpa warga. Setiap kali mendengar kabar, ada orang sakit mendadak atau meninggal. Watch, Satria dengan tatapan kosong itu selalu muncul di pikirannya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya disembunyikan. Juragan, gumamnya pelan dengan tekad bulat. Bayu memutuskan untuk kembali mendekati rumah besar itu. Kali ini ia tidak mengajak Jajang maupun Roni. Ia sadar terlalu berbahaya untuk menyeret mereka lebih jauh. Sekitar tengah malam, Bayu berjalan pelan menyusuri jalan setapak menuju rumah juragan. Bulan tertutup awan, hanya ada cahaya redup dari bintang-bintang yang samar. Suara anjing menggonggong terdengar dari kejauhan, menambah suasana mencekam. Sampai di dekat pagar, Bayu berjongkok, matanya menyapu sekitar sunyi. Rumah besar itu tampak gelap dari luar, hanya 1-2 jendela yang menunjukkan cahaya remang. Bayu menahan napas, lalu bergerak mendekat ke bagian belakang rumah, tempat ia pernah melihat pintu kecil yang tersembunyi di balik tanaman rambat. Tanaman itu masih ada, menutupi sebagian besar pintu kayu tua yang sudah rapuh dimakan usia. Bayu menyibakkan daunnya pelan-pelan, tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena jantungnya berdegup terlalu kencang. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu, berderit pelan, mengeluarkan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Lorong gelap terbuka di depannya, menurun ke bawah tanah. Udara pengap, bercampur bau amis, langsung menyergap hidungnya. Bayu menyalakan senter kecil yang ia bawa. Cahaya kuningnya menyorot dinding batu yang lembab, penuh lumut. Di beberapa bagian terlihat bercak merah kecoklatan yang sudah mengering. Bayu tak perlu menebak, ia tahu itu bekas darah. Langkahnya pelan, tapi mantap. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, suara gemeretak kecil bergema di lorong sempit itu. Ia terus berjalan menuruni lorong, sementara suara gemuruh samar terdengar dari bawah, seperti bisikan banyak orang yang berbicara bersamaan. Semakin jauh ia masuk, semakin kuat bau busuk menusuk hidung. Bayu menutup mulut dan hidungnya dengan tangan, tapi itu tidak banyak membantu. Sesekali ia merasa ada hembusan angin dingin melewati telinganya. Padahal lorong itu sempit tanpa celah. Setelah beberapa menit,
ia sampai di sebuah ruangan kecil. Di dalamnya ada meja kayu usang dengan lilin-lilin merah yang sudah hampir habis terbakar. Di atas meja tersusun rapi beberapa sesajen, nasi tumpeng kecil, bunga 7 rupa, rokok kretek dan mangkuk berisi cairan merah. Bayu menelan ludah. Makin jelaslah baginya. Rumah ini memang jadi tempat ritual. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari arah dalam lorong yang lebih jauh. Dam-dam, dum. Seperti langkah kaki seseorang berbadan besar. Bayu buru-buru mematikan senter dan bersembunyi di balik meja kayu. Nafasnya ia tahan sekuat tenaga. Suara itu semakin dekat, lalu berhenti sunyi. Hanya ada suara tetesan air dari lenggit-lenggit yang jatuh ke tanah. Bayu menutup mata, berharap tidak ketahuan. Namun tiba-tiba, ia mencium bau lebih menyengat, seperti bau tubuh yang lama tidak mandi bercampur dengan bangkai busuk. Bulu kuduknya berdiri. Perlahan, ia membuka sedikit matanya, dan hampir menjerit saat melihat bayangan hitam besar berdiri di mulut lorong. Bayangan itu tinggi, kepalanya hampir menyentuh lenggit-lenggit lorong. Bahunya lebar, tubuhnya kekar, dengan rambut lebat menutupi sebagian besar kulitnya. Matanya merah menyala dalam gelap, menatap ke arah ruangan. Genderuwo. Bayu langsung tahu makhluk apa itu. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi punggung meski udara begitu dingin. Makhluk itu melangkah masuk, suaranya berat dan bergema. Siapa yang berani masuk ke wilayahku? Bayu menutup mulut dengan tangannya, berdoa dalam hati sekuat-kuatnya. Makhluk itu berdiri di tengah ruangan, mengendus-endus udara, seolah mencium keberadaan Bayu yang bersembunyi. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Bayu nyaris pingsan karena ketakutan. Tapi entah kenapa, setelah beberapa saat, makhluk itu berbalik dan kembali berjalan ke dalam lorong yang lebih gelap. Suara langkah beratnya perlahan menghilang. Bayu baru berani mengeluarkan napas panjang. Ia menunggu cukup lama untuk memastikan makhluk itu benar-benar pergi. Lalu dengan tergesa, ia menyalakan senter lagi dan melihat lebih jelas ruangan itu. Selain meja sesajen, di sudut ruangan ada rak kayu penuh dengan benda-benda aneh. Botol berisi cairan hitam, keris berbalut kain kafan, serta boneka kecil dari jerami yang ditusuk jarum. Semua itu membuat perut Bayu mual. Astaga, ini lebih parah dari yang aku bayangkan, bisiknya lirih. Tanpa berlama-lama, Bayu bergegas keluar dari lorong itu. Tangannya gemetar saat mendorong pintu kayu kecil, lalu ia berlari sekuat tenaga meninggalkan rumah juragan. Nafasnya tersengal, jantungnya berdegup begitu kencang. Sampai di jalan sawah, ia berhenti, menoleh ke belakang. Rumah besar itu tampak diam dan gelap, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Bayu tahu, di bawah tanah sana, ada rahasia kelam yang disembunyikan. Rahasia yang melibatkan makhluk gaib penunggu rumah juragan. Malam itu, Bayu bertekad, ia tidak bisa lagi sendirian. Warga harus tahu apa yang ia lihat. Tapi, ia juga sadar, begitu ia buka suara, nyawanya mungkin jadi taruhan. Keesokan harinya, suasana desa geger lagi. Seorang warga yang baru kemarin sore terlihat sehat, mendadak jatuh sakit parah. Tubuhnya panas tinggi, tapi anehnya, kulit di wajah dan tangannya seperti melepuh tanpa sebab. Orang-orang mulai berbisik, mengaitkan kejadian itu dengan keluarga juragan Bawang. Kayak ada kutukan, siapa yang pernah bentrok sama juragan pasti kena, ucap seorang ibu di warung sambil menunduk, takut kalau ucapannya terdengar. Bayu yang mendengar dari kejauhan hanya bisa menggertakkan giginya. Apa yang ia lihat di lorong bawah tanah malam tadi tak bisa lagi disangkal. Juragan benar-benar menjalankan pesugihan dengan makhluk gaib. Dan yang paling mengerikan, sepertinya Satria, anak juragan, mulai jadi perantara kekuatan itu. Sore harinya, Bayu sengaja berjalan melewati rumah juragan. Dari luar pagar, ia melihat sosok Satria duduk di teras. Tatapannya kosong ke arah sawah. Anak itu tidak berkedip lama sekali, seakan sedang melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Bayu menelan ludah. Perlahan ia mendekat, berharap bisa memanggil Said. Anak itu menoleh, senyuman lebar terukir di wajahnya, tapi matanya merah dan berair. Suaranya berat, bukan suara anak-anak lagi. Bayu, kau sudah lihat lorong itu ya?
Bayu langsung merinding, kakinya kaku, tidak bisa bergerak. Bagaimana mungkin Satria tahu? Jangan ikut campur, kalau tidak, kau yang berikutnya. Suara itu bergema aneh, seperti keluar dari dua mulut sekaligus. Belum sempat Bayu menjawab, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Juragan muncul dengan wajah pucat. Matanya gelisah, ia langsung menarik Satria masuk dan menutup pintu dengan keras. Bayu masih berdiri terpaku. Kata-kata Satria, atau entah makhluk apa yang bicara lewat dirinya, terus terngiang. Itu peringatan, tapi sekaligus ancaman nyata. Malamnya, Bayu menceritakan semua pada Jajang dan Roni. Mereka bertiga duduk di gubuk tengah sawah, ditemani lampu minyak yang berkelap-kelip. Angin malam berembus pelan, tapi suasana hati mereka jauh dari tenang. Gila Yuh, kalau bener Satria jadi perantara genderuwo, itu bahaya banget, kata Roni sambil memukul paha sendiri. Jajang mengangguk, wajahnya tegang. Aku pernah dengar, kalau pesugihan sudah minta perantara lewat darah keturunan, itu tandanya perjanjian makin dalam. Biasanya, tumbalnya warga sekitar. Bayu mengepalkan tangan, kalau gitu, kita nggak bisa diem aja, warga harus tahu. Tapi gimana caranya? Sehat, kalau salah ngomong, kita bisa dituduh fitnah. Lagi pula, juragan punya banyak orang dekat yang setia. Roni menandok, kemudian berkata lirih, dan jangan lupa, makhluk itu, kita lawan manusia aja susah, apalagi genderuwo. Hening sejenak menyelimuti mereka, hanya suara jangkrik yang terdengar. Malam semakin larut, saat hendak bubar, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan perempuan dari arah desa. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari mengikuti suara itu. Di jalan, beberapa warga sudah berkerumun. Seorang ibu meraung histeris di depan rumahnya, sementara anak perempuannya tergeletak tak sadarkan diri. Tubuh si anak penuh lebam biru, seolah habis dipukul benda besar, padahal tidak ada satupun yang melihat pelaku. Anakku, ya Allah, tolongin anak, jerit sang ibu. Bayu melihat lebih dekat, dan bulu kuduknya berdiri. Di lengan anak itu ada bekas cap tangan besar, jauh lebih besar dari tangan manusia normal. Bisik-bisik warga semakin keras. Ini pasti kerjaan makhluk juragan. Aku nggak tahan lagi, kita harus lakukan sesuatu. Juragan muncul dari balik kegelapan bersama beberapa anak buahnya. Wajahnya tenang, tapi matanya dingin. Bapak Ibu, jangan asal nuduh, keluarga saya nggak ada hubungannya dengan ini. Kalau ada yang berani menfitnah, saya nggak segan-segan lapor ke polisi. Suasana semakin panas, beberapa warga terlihat marah, tapi ada juga yang memilih diam, takut dengan ancaman juragan. Bayu yang berdiri di tengah kerumunan merasa dadanya sesak. Ia ingin berteriak dan mengatakan yang sebenarnya, tapi lidahnya terasa berat. Ia tahu, kalau ia buka mulut sekarang, bukan hanya dirinya yang terancam, tapi juga keluarganya. Sementara itu, Satria muncul di samping ayahnya. Anak itu tersenyum aneh, lalu menatap kerumunan warga. Dengan suara lirih, tapi jelas terdengar, ia berkata, besok akan ada yang lain, namanya Darmin. Semua orang langsung terdiam. Darmin adalah salah satu warga yang baru tadi siang ikut menuduh juragan di warung kopi. Darmin yang ada di kerumunan langsung pucat pasi. Apa maksudmu, Tri? Satria hanya terkekeh kecil. Lalu matanya melotot, merah menyala. Besok, giliranmu. Jeritan histeris pecah. Beberapa warga langsung menyingkir, ketakutan. Darmin jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Juragan buru-buru menarik Satria masuk ke rumah, meninggalkan warga dalam kepanikan. Bayu, Jajang, dan Roni saling pandang dengan wajah pucat. Mereka sadar, ini bukan lagi sekadar cerita mistis. Genderuwo itu benar-benar menggunakan tubuh Satria untuk meneror warga. Dan ancaman itu bukan main-main. Besok mungkin benar-benar akan ada korban lagi. Bayu menggertakkan giginya. Kita nggak bisa diem lagi. Kalau perlu, kita lawan sekalipun harus pasang nyawa. Jajang menepuk bahunya. Wajahnya serius. Tapi kita butuh bantuan. Kita harus cari orang yang ngerti cara ngelawan makhluk kayak gitu. Roni mengangguk cepat. Mungkin Mbah Wiryo bisa nolong. Dia satu-satunya yang tahu soal pesugihan di desa ini. Bayu menatap ke arah rumah juragan yang masih menyala remang di kejauhan. Perasaan marah, takut,
dan putus asa bercampur jadi satu. Ia tahu, malam itu adalah awal dari perang yang lebih besar antara manusia, makhluk gaib, dan dendam yang sudah terlalu lama disembunyikan. Malam itu Bayu hampir tidak bisa tidur. Bayangan wajah Satria yang kerasukan, ucapan ancamannya, dan teriakan warga yang panik terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia seolah melihat sosok genderuwo itu menatapnya dari dalam gelap. Dengan mata merah menyala, pagi menjelang, Bayu akhirnya mengambil keputusan. Bersama Jajang dan Roni, ia harus menemui Mbah Wiryo, satu-satunya orang yang dianggap masih punya ilmu untuk menghadapi kekuatan gaib sebesar itu. Mereka bertiga berangkat menjelang sore. Rumah Mbah Wiryo berada di ujung desa, di dekat pemakaman tua yang jarang dilewati orang. Jalanan menuju ke sana sepi. Hanya pohon bambu dan semak belukar yang berdesir ditiup angin. Sesekali terdengar suara burung hantu dari kejauhan, membuat langkah mereka semakin berat. Roni bergumam pelan, "Kenapa harus tinggal di dekat kuburan sih? Ngeri banget." Jajang menepuk bahunya. Justru itu tandanya Mbah Wiryo sakti. Tempat angker jadi biasa buat dia. Sesampainya di depan rumah panggung tua itu, mereka ragu sejenak. Pintu rumah tampak setengah terbuka, tapi tidak ada suara dari dalam. Bayu memberanikan diri mengetuk. "Mbah, ini Bayu, boleh kami masuk?" Tidak ada jawaban. Mereka saling pandang, mulai gelisah. Baru beberapa detik kemudian, suara serak tua terdengar dari dalam. "Masuk, aku sudah menunggu." Ketiganya saling pandang lagi, merinding. Bagaimana mungkin Mbah Wiryo tahu mereka akan datang? Di dalam rumah, suasananya remang. Hanya ada lampu minyak kecil di sudut ruangan. Bau kemenyan menyengat, memenuhi udara. Mbah Wiryo duduk bersila di atas tikar, matanya setengah terpejam. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam, seperti menembus pikiran. "Duduklah kalian," katanya pelan. Bayu langsung menceritakan semua yang ia lihat, lorong bawah tanah, sesajen, benda-benda aneh, dan makhluk besar berbulu hitam dengan mata merah. Ia juga menceritakan ancaman Satria di depan warga. Mbah Wiryo mendengarkan tanpa menyela. Baru setelah Bayu selesai, ia menarik napas panjang. "Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Genderuwo itu bukan sekadar penjaga harta. Dia bagian dari perjanjian pesugihan yang dibuat juragan. Dan sekarang, dia sudah menuntut lebih dari sekadar sesajen. Dia menuntut darah manusia." Roni tersik. "Maksud korban yang jatuh sakit atau meninggal itu tumbal?" Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Betul, selama juragan terus memberi, kekayaannya tak akan habis. Tapi kalau terlambat, makhluk itu akan menagih sendiri. Dan anaknya, Satria, sudah dipilih jadi perantara." Suasana hening. Bayu merasa dadanya sesak. Sementara Jajang memandang ke lantai dengan wajah pucat. "Apa kita bisa hentikan, Mbah?" tanya Bayu dengan suara bergetar. Mbah Wiryo menatap mereka tajam. "Bisa, tapi risikonya besar. Genderuwo itu sudah kuat sekali. Kalau kalian salah langkah, bukan cuma nyawa kalian yang melayang, tapi keluarga kalian juga bisa kena imbas." Tiba-tiba, dari luar, terdengar suara gonggongan anjing bersahut-sahutan. Suaranya keras dan liar, seolah ada sesuatu yang mengganggu. Angin bertiup kencang, daun bambu bergesek-gesikan, menimbulkan suara berderak. Mbah Wiryo berdiri, wajahnya tegang. "Dia sudah tahu kalian ada di sini." Bayu langsung merinding. "Siapa Mbah? Genderuwo itu?" Belum sempat mereka bereaksi, pintu rumah berderit keras. Angin dingin masuk, meniup lampu minyak hingga hampir padam. Bayangan hitam besar melintas di luar jendela, membuat ketiganya menjerit kecil. Mbah Wiryo dengan cepat menaburkan garam dan bunga 7 rupa ke arah pintu, sambil melantunkan doa. Suara di luar makin liar, seperti ada yang menggarak-geruk dinding rumah dengan kuku tajam. Teriak Mbah Wiryo, "Dia hanya menguji. Selama kalian di sini, dia tak bisa masuk." Bayu menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Meski terlindung, jantungnya berdetak tak karuan. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar cerita rakyat. Mereka sedang benar-benar diincar. Setelah suasana agak reda, Mbah Wiryo duduk kembali. "Aku bisa bantu kalian, tapi dengan satu syarat. Jangan sekali-kali kalian masuk lagi ke lorong bawah tanah itu
tanpa persiapan. Kalau nekat, dia bisa langsung membunuhmu. Bayu mengangguk cepat. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Mbah Wiryo menatap mereka lama, lalu berkata lirih. Kalian harus mengumpulkan keberanian warga. Juragan tak akan kalah hanya dengan melawan makhluknya. Selama dia masih menjalankan ritualnya, genderuwo itu akan terus ada. Kita harus hentikan juragan dan ikat kembali makhluk itu ke asalnya. Jajang menelan ludah. Tapi kalau warga takut, kalau warga tak mau melawan, desa ini akan habis satu persatu, jawab Mbah Wiryo tegas. Tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa dari luar. Seseorang berlari mendekat dan mengetuk pintu keras-keras. Mbah Wiryo, tolong, Darmin, kena musibah. Bayu langsung teringat ucapan Satria semalam. Jantungnya seakan jatuh. Mereka bertiga saling pandang dengan wajah pucat. Mbah Wiryo membuka pintu dan seorang pemuda Turenggengga berdiri di sana. Darmin ditemukan di sawah. Tubuhnya lebam semua. Matanya melotot, kayak habis dicekik sesuatu. Suasana rumah langsung kacau. Bayu merasa darahnya membeku. Ancaman itu benar-benar terjadi. Mbah Wiryo menatap mereka bertiga dengan wajah muram. Kalian lihat sendiri, waktu kita tak banyak lagi. Kalau kalian benar-benar ingin melawan, mulai besok kita harus bersiap. Tapi ingat, ini jalan tanpa kepastian. Bisa jadi nyawa kalian jadi gantinya. Bayu mengepalkan tangan, menahan gemetar. Kalau harus begitu, aku siap, Mbah. Daripada lihat satu desa mati satu persatu, lebih baik aku yang maju duluan. Jajang dan Roni, meski ketakutan, akhirnya mengangguk juga. Mereka sadar, pilihan sudah habis. Mbah Wiryo menutup mata sebentar, lalu menghela napas panjang. Baiklah, kalau begitu, besok malam kita mulai bersiap, karena perang ini akan jadi penentuan. Malam itu, langit Brebes tampak gelap pekat. Awan hitam menggantung rendah, menutup bulan, seakan tahu bahwa malam ini akan terjadi sesuatu yang tak biasa. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang membuat perut terasa mual. Bayu berdiri di tengah lingkaran kecil bersama Jajang, Roni, dan beberapa warga yang akhirnya berani ikut. Di hadapan mereka, Mbah Wiryo sedang menyiapkan perlengkapan. Kendi berisi air doa, bunga, 7 rupa, garam, dan keris pusaka yang dibungkus kain putih. Dengarkan baik-baik, kata Mbah Wiryo dengan suara serak namun tegas. Malam ini juragan akan melakukan ritual besar. Itu ritual terakhir untuk mengikat kekuatan genderuwo. Kalau berhasil, desa ini akan hancur. Tapi kalau kita bisa hentikan, perjanjian itu akan patah. Wajah-wajah tegang terpampang di sekelilingnya. Beberapa warga bahkan gemetar, tapi mereka tetap bertahan. Bayu menatap mereka satu persatu, lalu berkata lirih, kalau kita nggak lakukan sekarang, kita nggak akan punya kesempatan lagi. Perjalanan menuju rumah juragan dimulai. Mereka bergerak dalam diam, melewati sawah yang gelap. Sesekali terdengar suara burung malam, dan bayangan-bayangan aneh tampak melintas di tepi mata. Bayu menggenggam erat bambu runcing yang dibawanya, sementara Roni terus berkemet-kamit membaca doa. Sesampainya di dekat rumah, mereka bisa mendengar suara gamelan samar dari dalam tanah. Nada-nadanya pelan tapi mencekam, bercampur dengan suara orang melantunkan mantra. Bayu langsung tahu, ritual sudah dimulai. Mbah Wiryo memberi isyarat. Mereka menyelinap ke pintu kecil di belakang rumah. Pintu yang pernah dilalui Bayu. Kali ini, mereka masuk bersama-sama. Lorong bawah tanah itu terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Lilin-lilin merah menyala terang di sepanjang dinding, menimbulkan bayangan aneh yang menari. Bau kemenyan bercampur darah segar memenuhi udara. Semakin dalam mereka melangkah, suara ritual semakin jelas. Juragan terlihat di tengah ruangan besar, mengenakan kain hitam. Di depannya, Satria duduk bersila. Matanya merah menyala, tubuhnya bergetar. Di sekeliling mereka, sesajen tersusun rapi, kepala kambing, kendi berisi darah, dan kemenyan yang mengepul tebal. Dan di belakang mereka, sesosok makhluk raksasa berdiri tegak. Genderuwo dengan tubuh hitam berbulu lebat, matanya menyala seperti bara. Setiap kali ia bernapas, udara di ruangan bergetar.
Ya ampun, bisik Roni hampir tak terdengar. Juragan membuka tangan lebar. Suaranya berat. Dengan darah anakku, aku perkuat perjanjian ini. Kekayaan takkan habis. Dan semua yang menentang akan binasa. Bayu yang tak tahan lagi melangkah maju. Berhenti, Juragan, jangan korbankan anakmu sendiri. Juragan menoleh, wajahnya penuh amarah. Bayu, anak lancang, berani kau masuk ke tempat ini? Genderuwo menggeram keras. Suaranya membuat tanah bergetar. Beberapa warga yang ikut mundur ketakutan, ada yang hampir lari. Tapi Mbah Wiryo segera berdiri di depan mereka, mengangkat keris pusaka. Ritual ini harus dihentikan sekarang juga, teriak Mbah Wiryo. Pertarungan pun dimulai. Juragan menghunus keris kecil yang berlumuran darah. Sementara Genderuwo melangkah maju, mengayunkan lengannya yang besar. Satu kali ayunan saja membuat meja sesajen terlempar dan batu dinding retak. Bayu dan Jajang berusaha menarik Satria dari lingkaran ritual. Tapi begitu mereka menyentuh tubuhnya, Satria berteriak keras, lalu tubuhnya melayang ke belakang, dilemparkan kekuatan tak kasat mata. Dia sudah jadi perantara, teriak Mbah Wiryo. Kalau anak itu tidak sadar, Genderuwo tak akan bisa dikalahkan. Bayu bangkit lagi. Meski tubuhnya sakit, ia menatap Satria yang meronta. Matanya merah dan wajahnya menjerit. Dalam hatinya, ia tahu anak itu sebenarnya korban. Sementara itu, Mbah Wiryo berhadapan langsung dengan Genderuwo. Ia melantunkan doa, lalu melemparkan garam dan bunga ke arah makhluk itu. Genderuwo meraung keras. Sebagian tubuhnya terbakar cahaya putih. Tapi dengan cepat, ia kembali bangkit. Lebih buas dari sebelumnya. Juragan tertawa keras. Kalian semua bodoh. Tanpa pesugihan ini, desa ini takkan makmur. Kalian hanya tahu hasil, tapi tak pernah mau tahu cara mendapatkannya. Bayu menoleh marah. Makmur untukmu sendiri, Juragan. Sementara warga jadi korban. Juragan menebas kerisnya ke arah Bayu. Hampir saja Bayu terkena. Untung Jajang berhasil menahan dengan bambu runcing. Pertarungan sengit pecah. Warga melawan anak buah Juragan dengan seadanya. Suara jeritan bercampur doa memenuhi lorong itu. Di tengah kekacauan, Bayu berhasil mendekati Satria lagi. Ia mengguncang tubuh anak itu. Tri, sadarlah, jangan biarkan dirimu dipakai makhluk itu. Untuk sesaat, mata Satria kembali normal. Air mata mengalir. Tolong aku. Yuh, namun seketika, matanya kembali merah. Suara berat keluar dari mulutnya. Dia milikku. Tubuh Satria melayang, lalu mencekik leher Bayu dengan kekuatan yang bukan milik anak kecil. Bayu megap-megap, hampir kehabisan napas. Melihat itu, Mbah Wiryo berteriak, Bayu, ambil keris ini dan tusukkan ke tanah di tengah lingkaran. Dengan sisa tenaga, Bayu meraih keris pusaka yang dilemparkan Mbah Wiryo. Ia menghantamkan keris itu ke tanah, tepat di tengah lingkaran ritual. Seketika, cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Genderuwo meraung keras, tubuhnya seperti terbakar. Juragan berteriak histeris, mencoba melindungi diri, tapi cahaya itu justru menyedotnya. Ari, suara Juragan menggema panjang. Tubuhnya tertarik masuk ke dalam bayangan Genderuwo, lalu keduanya lenyap di telan cahaya. Satria terlempar ke samping, pingsan, lorong bergetar hebat, batu-batu mulai runtuh. Cepat keluar, teriak Mbah Wiryo. Mereka semua berlari sekuat tenaga, menyeret Satria keluar dari lorong yang perlahan ambruk. Sesampainya di luar, pintu kayu kecil itu tertutup sendiri, terkubur tanah dan reruntuhan. Udara malam terasa jauh lebih segar. Bayu terengah-engah, memandang warga yang masih syok. Mereka semua selamat, tapi rumah Juragan berdiri sunyi, tanpa cahaya, seolah tak pernah berpenghuni. Mbah Wiryo menatap mereka dengan wajah muram. Pesugihan itu sudah diputus. Juragan dan Genderuwonya telah binasa. Tapi ingat, bekasnya tidak akan hilang begitu saja. Desa ini masih akan menyimpan jejak Bayu menandok. Melihat Satria yang masih pingsan. Lalu, bagaimana dengan dia? Mbah Wiryo menghela napas. Dia hanya korban. Kalau Tuhan mengizinkan, dia bisa pulih. Tapi jangan pernah biarkan darah Juragan terikat lagi dengan pesugihan. Beberapa minggu kemudian,
Desa mulai tenang. Hasil panen kembali normal. Meski tidak melimpah seperti dulu, warga hidup lebih sederhana. Tapi tidak ada lagi kejadian aneh atau korban mendadak. Namun, suatu malam, saat Bayu melewati jalan dekat sawah, ia mendengar suara samar. Suara gamelan yang pelan, jauh dari bawah tanah. Ia berhenti, mencoba memastikan tidak ada siapa-siapa, hanya suara jangkrik dan angin. Bayu menggeleng, mencoba mengabaikan, tapi di dalam hatinya, ia tahu, mungkin perjanjian itu sudah putus, tapi roh yang pernah dipanggil, tidak akan pernah benar-benar pergi.